yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang mubarak ini, atas izin karunia Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu melimpah ruah, sehingga Allah takdirkan kita bisa menyaksikan suatu prosesi yang sakral dan merupakan suatu momen yang sangat bersejarah bagi adik-adik saya ini. Sejarah yang sangat menentukan, sejarah yang membuka lembaran baru. Mudah-mudahan bilalah kita berkumpul bersama-sama, kita doakan beliau-beliau adik-adik kita ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam juga kita haturkan kepada penghulu alam Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teriring doa pula, harapan kita mudah-mudahan kita nanti dikelak di hari kiamat berkumpul bersama-sama kembali di bawah naungan bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sekarang kita berkumpul. Dan pula harapan kita mudah-mudahan bukan hanya bisa berkumpul, tapi nanti kita di hari kiamat diaku. Ya baik. Aku. Diaku. Tahu diaku. Akui. Kalau hari ini kita bisa ngaku, Pak, betul. Hari ini kita ngaku. Ngaku apa yang kita ngaku? Umat Nabi. Apa yang kita ngaku? Bingung dia. Mengaku umatnya Nabi. Ngaku kita. Tapi intinya apa? Intinya nanti di hari kiamat kira-kira kita mau diaku apa enggak? Pengennya, woi, romannya ogah-ogahan. Jangan pada lapar kali. Belum sarapan lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung, waktunya enggak banyak, 10 menit. Kalau di mana dulu? Apa oke aja Pak. Mau panjang oke, mau pendek dari lekat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah nikah, alhamdulillah tadi kita lihat prosesinya begitu syahdu. Saya perhatiin adik saya Nur Cahyo Wibowo mulai dari rumah berangkat mukanya tegang Pak. Tegang. Tapi sekarang lihat, kalau kata orang Betawi aja Udah senyum. apa itu? Sumringah Pak. Senyum mulu. Senyum. Enggak apa namanya? Enggak berhenti mengirim langsung senyum. Keren sampai bibir. Kenapa? Senangnya bukan main, alhamdulillah. Karena sekarang udah ada yang ngapain? Yang nemuin. Berbicara masalah nikah, nikah itu merupakan satu ibadah, di mana dalam ibadah ini
apa namanya, ada beberapa poin ibadah. Yang pertama, ibadah yang sifatnya universal. Tahu universal Pak? Pak, universal, umum. Di mana ibadah nikah umum? Semua agama ada. Semua agama ada. Apa yang ada? Nikah. Islam ada nikah. Non Muslim, non Islam nikah. Semuanya. Maka nikah tersebut adalah ibadah yang sifatnya universal, umum, siapa aja pasti. Sebelum Islam udah ada. Nabi Adam, kenal Nabi Adam? Siapa? Abuna, bapak kita, bapak moyang kita, ketika berkeluh kesah kepada Allah di surga sendirian, pengen punya teman buat curhat. Nabi Adam ngeluh sama Allah, pengen apa? Punya teman buat bisa curhat. Tuh, salah satu dari sekian satu manfaat berkeluarga, berumah tangga. Tuh, teman apa? Teman curhat. Makanya kalau ada apa-apa jangan diapain, jadi umpet-umpetin, ngomong. Ada bini, tuh bini begitu juga, ada laki. Makanya disebut teman apa? Teman curhat. Allah, Nabi Adam berkeluh kesah kepada Allah, pengen punya teman. Akhirnya apa? Allah terima curhatan keluhannya. Allah ciptakan satu makhluk yang namanya siapa? Siti Hawa. Selesai Allah ciptakan Siti Hawa, apa langsung? Entar dulu, nggak boleh dipegang. Kenapa? Belum mahram, bukan muhrim. Ini orang banyak salah penyampaian Pak. Muhrim sama mahram beda. Oh, bukan muhrim nih, berarti itu orang itu nggak bisa membedakan. Beda muhrim, beda mahram. Kadang kita ngomong bukan muhrim kita, ini nggak bisa, nggak ngerti kosakata. Yang betul mahram, salah. Mahram. Kalau muhrim, orang yang berangkat kemana? Ke Mekah tiap bulan, tiap minggu, tuh namanya muhrim. Mahram, orang yang tidak ada sangkut paut hubungan darah. Nih yang sekarang jadi istri, saya punya adik. Mahram, udah jadi mahram. Tadi belum. Melalui proses akad nikah jadi. Nabi Adam pengen deketin Siti Hawa, dilarang mau. Entar dulu, belum halal adanya pernikahan. Nabi Adam nikah. Tuh, mas kawinnya salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, halal kan? Makanya disebut nikah adalah ibadah yang sifatnya universal, umum. Pak, artinya Pak, yang kedua, ibadah nikah merupakan ibadah yang ideal. Kenapa disebut ideal? Apa itu ideal? Pemahaman ideal kenapa? Kalau menurut bapak-bapak ini, wah dia mah cewek ideal. Atau kata cewek, wah dia mah cowok ideal. Apa maksudnya itu? Sempurna. Perfect. Sama, pas. Kalau bahasa kita pas, cocok. Nikah ibadah yang cocok. Cocoknya di mana? Semuanya. Ibadah yang memberikan manfaat, ibadah yang memberikan kenikmatan. Tuh, Pak, Bu, ibadah nikah nikmat apa enggak? Kata ibu, nikmat apa? Nikmat, Pak. Awal-awal. Bu,
Oh, Kesananya. rumahnya meninggal semangat Banyak anak ya. ibadah nikah merupakan ibadah yang ideal yang yang kita mengakibatkan yang memberikan manfaat kenikmatan. Nikmatnya di mana? Dua anak cukup. Dalam rumah tangga yang biasa kita pelama sendirian ada istri tuh. Yang saya bilang tadi teman curhatan. Nikmat luar biasa. Nikmat batin, nikmat goib batin. Coba sholat, kita sholat itu kira-kira capek apa enggak? Puasa lapar enggak? Enak enggak? Enak. Ada akibatnya lapar. Puasa, tapi nikah coba. Makanya beda, disebut nikah itu adalah ibadah yang iya. Yang terakhir yang ketiga, ya. Ibadah yang bukan hanya berlanjut di dunia, tapi nanti akan berlanjut di alam akhirat. Kalau ibu bapak menjaga tali pernikahan, tali perkawinan, maka nanti di surga Allah pertemukan kembali. Bu, mau suaminya nanti di surga ini juga? Ah? Pilih yang ganteng katanya kan. Suami yang sekarang umurnya nanti di surga 25 tahun. Oh, nggak yang sekarang udah laki-laki. Tapi di surga berapa? 25 tahun. Luar biasa. Perempuan sama, nggak ada yang kayak ibu begini nih. Nggak ada. Umurnya berapa? 25 tahun, cakep. Bapak, ibu, ketika nanti rumah tangga dijaga itu keutuhan keluarga, maka nanti di surga dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, ibu sekarang modelnya kayak gini. Nih, lihat perhatiin begini ya, jangan salah. Nanti di surga lebih cantik. Bahkan di dalam kitab tafsir Imam Ahmad As-Sawi dalam surat Al-Baqarah ada nanti istri-istri bapak yang ada di dunia ketika masuk surga bertemu dengan bapak itu kecantikannya melebihi kecantikan bidadari. Wah, bayangin Pak, mau itu? Mau yang begini apa yang bidadari loh? Bidadari. Jaga. Kenapa? Saya ulangi, ibu-ibu, bu, ketika ibu menjaga apa namanya tali perkawinan, nanti di surga bertemu dengan suaminya, ibu kecantikannya melebihi kecantikan bidadari. Ini bapak-bapak melebihi juga laki-laki yang ada di surga. Bagaimana? Guanteng, cuantik. Tuh, kalau orang sono guanteng ngomongnya saking cantiknya apa? Kuantik. Wah ini. Kalau ganteng biasa, tapi kalau Ganteng. gua udah ganteng Pak. Jadi apa? Pesan terakhir kepada adik saya, ya ini bukan hanya sebentar, tapi perkawinan ini membutuhkan perjalanan yang lama. Maka perkawinan disebut bahtera rumah tangga. Apa itu bahtera? Samudra. Perkawinan bukan hanya menjalani jalan yang lurus kayak tol, nanti ada kerikil-kerikil. Maka pertahanin, jaga apa rumah tangga itu. Kalau ada kerikil biasa, tapi apa selesaikan dengan kepala dingin. Apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Pemulu? Ya, jadi mudah-mudahan kita doain adik kita ini menjalani rumah tangga dalam keadaan tenang, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah, berguna bagi bangsa dan agama serta negaranya. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.